bahwa intinya adalah mengendalikan diri. Kalau pengendalian diri itu terhadap satu musibah, namanya sabar. Kalau pengendalian diri itu di tengah peperangan, namanya berani. Kalau pengendalian diri itu pada saat-saat merasakan sesuatu yang kurang nyaman, namanya kelapangan hati. Ya. Semuanya itu asasnya adalah pengendalian diri. Jadi pengendalian diri atau kesabaran itu adalah satu makna umum yang kita perlukan dalam setiap keadaan kita, senang maupun susah, baik sendiri maupun bersama-sama, di tengah keramaian maupun pada saat kita menyendiri, ya, di satu tempat. Semua keadaan itu membutuhkan kesabaran. Lalu pada ayat berikutnya yang tadi juga kita baca, Allah Ta'ala memberikan satu contoh tempat, ya, saat, ya, di mana kesabaran itu sangat diperlukan, ya, yaitu pada saat kita mendapatkan musibah. Baik musibah itu adalah al-khauf, ya, rasa takut, wal-ju', lapar, ya. Khusus dua ini dalam ayat yang lain disebutkan libasal ju'i wal khauf, ya. Jadi libasal ju'i wal khauf, baju ketakutan dan kelaparan. Kenapa kok diibaratkan baju? Karena dua macam keadaan itu biasanya kelihatan, terlihat, ya, seperti baju. Jadi kelihatan. Orang ketakutan itu biasanya kelihatan, ya, mukanya pucat misalnya kan, ya, atau gemeteran dia, nah, kelihatan. Demikian pula al-ju', lapar itu biasanya kelihatan, ya. Kalau orang lapar itu kalau sudah terlalu lapar itu goyang-goyang jalannya, ya, udah susah jalan ini, kelihatan gitu. Nah, kalau naqsim minal amwal, ya, wal anfus was samarat, ya, itu lebih mudah disembunyikan, ya. Nggak punya uang misalnya, itu nggak semua orang tahu, ya. Kita nggak punya uang, ya, lagi kurang uang, nggak ada uang di kantong, sama saja. Orang lagi kurang uang sama ada uang, sama saja rupanya gitu. Tapi kalau dua itu, libasal ju'i wal khauf, yang namanya ketakutan, yang namanya lapar, kemiskinan, ya, itu biasanya kelihatan. Nah, karena itu dikedepankan di sini kan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Jadi didahulukan oleh Allah cobaan yang memang lebih kasat mata, lebih terlihat. Nah, di sini Allah sampaikan ada satu ucapan yang memiliki makna rohani, ya, yang membuat kita punya energi menghadapi itu, ya. Apa ucapan itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bapak-bapak dan saudara adalah bagian dari agama yang kita tidak tahu kecuali dengan pemberitahuan oleh Allah dan Rasulnya. Agama itu ada dua macam kata ulama. Satu macam adalah sesuatu yang merupakan nilai-nilai umum, ya. Tanpa ada Allah dan Rasulnya, kita sudah tahu itu baik. Contoh, jujur. Yang namanya jujur itu orang tidak beragama juga dia tahu yang namanya jujur itu baik. Bakti pada orang tua. Kalau kita pergi ke Cina, katanya orang Cina itu komunis, tidak mengakui agama, tapi santer, mereka sangat muliakan orang tua karena dengan fitrah, dengan nilai kemanusiaan. Nah, itu satu. Jadi agama itu pertama adalah hal-hal yang memang dipahami secara umum oleh manusia, baiknya maupun buruknya. Yang namanya mencuri, orang tidak beragama pun tahu. Korupsi sama juga, merampas sama juga, itu buruk, ya. Ada juga bagian dari agama, nah,
yang memang pengetahuannya itu tidak dimiliki oleh manusia kecuali dengan pemberitahuan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, termasuk ucapan ini. Jadi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau kita dapat musibah itu ilmunya semata-mata dari Allah dan Rasul-Nya, bukan dari akal kita. Sama dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kalau dapat nikmat, itu juga dari Allah dan Rasul-Nya. Sama dengan kewajiban sholat 5 waktu, sama dengan kewajiban puasa bulan Ramadan, sama dengan kewajiban menunaikan haji bagi yang mampu. Itu semua ilmunya adalah dari Allah dan Rasul-Nya, bukan melalui akal pikiran manusia. Karena itu bapak-bapak saudara, akal kita ini tidak bisa menggantikan agama. Karena ada bagian dari kehidupan ini yang kita menghadapinya itu tidak cukup dengan akal. Karena itu walaupun sebagian masyarakat, contoh di negara-negara barat, dari sisi ekonominya sangat tinggi, ya, tapi ternyata tingkat bunuh dirinya juga tinggi. Nah, kenapa? Bukan karena dia miskin. Di Jepang misalnya, itu tinggi angka bunuh diri. Di negara-negara Skandinavia, Denmark, Norwegia, Swedia juga tinggi. Padahal pendapatan per kapita mereka puluhan ribu dolar setahun. Ya. Puluhan ribu dolar tinggi sekali, ratusan juta dibanding dengan kita, jauh. Kenapa mereka bunuh diri? Bukan karena miskin, bukan karena fakir ilmu, bukan karena tidak mengerti teknologi. Justru teknologi banyak lahir dari mereka, tapi karena fakir iman. Ada yang kosong, ya, ada yang kosong. Jadi bapak-bapak dan saudara, kalau kita meresapi ini, maka mari kita bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah sampaikan hidayah itu ke kita, sehingga terisilah ruang di hati kita ini. Ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh agama. Tidak bisa diisi oleh ilmu, tidak bisa diisi oleh teknologi, tidak bisa diisi oleh filsafat. Hanya agama yang bisa mengisi. Maka seimbanglah kehidupan dari seorang manusia. Tapi di sisi lain juga bapak-bapak saudara, tidak boleh ketika kita sudah mendapatkan hidayah itu untuk kita memarkirkan akal pikiran kita, diistirahatkan, nggak boleh. Keduanya itu harus berjalan bersama-sama, kata Imam Ghazali. Antara akal dan syariat itu berjalan-jalan bersama, harus bergerak bersama. Itu yang sering saya sampaikan. Kata Imam Ghazali, syariat itu adalah akal yang datang dari luar, sedangkan akal itu adalah syariat yang ada dari dalam. Dengan kata lain itu saling melengkapi. Makanya imam-imam ahli mazhab itu orang-orang cerdas semua, ya. Bahkan orang yang tidak berakal itu, ya, dia tidak sempurna agamanya, ya. Karena itu orang gila tidak wajib sholat, ya. Bahkan jangankan gila, yang sementara akalnya hilang, yaitu orang tidur pun, ya, rufi al-qalam. Kalau misalnya ada orang tidur terus dia nyumpak orang tetangganya, katanya, nggak bisa tetangganya itu menuntut, wah pergi ke hakim, Pak saya disumpah sama tetangga saya. Begitu tanya kenapa, nggak tahu saya sumpah, saya lagi tidur. Nggak bisa dihukum. Itu yang sementara dicabut akalnya karena tidur, ya, tidak berlaku. Apalagi yang permanen. Nah kembali bapak-bapak dan saudara, jadi
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini satu mutiara Al-Quran. Ada banyak ucapan-ucapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu sisipkan di banyak sekali bagian-bagian Al-Quran. Kita akan mendapatkannya kalau kita baca berulang-ulang. Seperti kisah di suratul Kahfi itu ya. Setelah Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, Allah menceritakan yang kedua itu tentang dua orang, ya, konon mereka bersaudara atau berteman. Yang satu itu sama-sama mereka itu punya harta. Yang satu itu mensedekahkan hartanya, yang satu itu mengolah hartanya menjadi satu area kebun, ya. Kebunnya itu luas sekali. Lalu ketika temannya datang, dia menyombongkan kebunnya. Dia ajak temannya itu, yuk lihat kebun saya yang hebat ini. Kemudian dia mengatakan kebun saya ini hasil kerja keras saya. Dan dia ini kebun ini pasti selama-lamanya akan ada dan memberikan hasil terbaik untuk saya. Wah, dia sombongkan terus. Apa kata temannya? Walaula idza dakhalta qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Kata temannya itu, jangan sombong. Kalau saja engkau mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah, ya, niscaya akan terjaga ini semua. Tapi temannya nggak mau dengar. Akhirnya apa? Besoknya semua hartanya itu hancur karena dia sombong. Maka kata ulama, kalau Anda dapat nikmat, nah, nih dia di suratul Kahfi ini jadi benteng supaya nikmat itu nggak hilang. Jadi ketika kita dapat nikmat atau kita melihat orang lain dapat nikmat, supaya dia tidak kena ain, kita lihat anak kita berprestasi supaya dia tidak kena ain, jangan kita sombongkan. Oh, hebat kamu nak, oh kamu paling pintar, emang benar kamu anak saya. Jangan begitu. Masya Allah tabarakallah, Masya Allah la haula wa la quwwata illa. Jadi kata Masya Allah itu benteng supaya nikmat itu tidak hilang. Itu penjaga bagi orang-orang yang kita cintai supaya tidak kena ain. Yang namanya ain itu tidak hanya dari orang luar, bisa juga dari bapaknya, dari ibunya. Bapak ngelihat anaknya kagum sekali, wah anak saya ini hebat ya. Terus hebat. Mata itu tajam. Kata Nabi, kalau ada sesuatu yang mendahului qada dan qadar, itu adalah sorot mata. Nah, kalau kita lihat guru kita, Masya Allah tabarakallah. Kalau kita lihat orang berprestasi, kita lihat di TV ada atlet atau apa yang berprestasi, Masya Allah tabarakallah. Tapi jangan diangkat plak. Na'udzubillah min. Jadi banyak yang seperti itu dalam Al-Quran ya. Dan ini salah satunya. Kalau kita kena musibah, itu Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu menjadi salah satu penanda kesabaran. Nah, kemudian selanjutnya ayat 158. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa beribadah haji atau menunaikan umroh ke tanah suci, ya, ke Ka'bah, ke Baitullah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa atasnya ayat tawafa bihima, untuk tawaf atau berlari lari kecil bolak-balik di antara Safa dan Marwah. Wa man tatawwa khaira, dan barang siapa yang ikhlas dengan rela melaksanakan kebaikan, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Dulu bapak-bapak dan saudara, pada masa jahiliyah itu, sebagian dari adat jahiliyah itu adalah tawaf Safa Marwah. Kita tahu bapak-bapak bahwa dulu bapak dari agama tauhid istilahnya, ya,
Bapak dari para nabi itu namanya Nabi Ibrahim. Beliaulah yang mengangkat kembali Ka'bah setelah hilang, meletakkan asasnya, kemudian membangun temboknya bersama putranya Ismail, kemudian menanamkan ajaran tauhid di Mekah. Kemudian meninggal Nabi Ibrahim, meninggal Nabi Ismail, terus akhirnya ajaran tauhid itu menyeleweng, ya. Yang semula haji itu adalah penanda mensucikan Allah, lalu kemudian bergeser. Ada sebagian orang Arab penduduk Mekah itu pergi ke Syam, lalu kemudian mereka melihat orang Syam itu suka membuat patung-patung yang disembah. Akhirnya dia bawa ke Mekah. Ada patung besar, ya. Lalu ditaruh di dekat Ka'bah. Ditanya sama orang Mekah, apa ini Pak? Ini orang Syam, mereka punya kebiasaan menyembah patung untuk mendapatkan hajat-hajat mereka, untuk mencegah kemudaratan. Akhirnya ada yang ikut, lama-lama, akhirnya menyembah berhala itu menjadi kebiasaan. Tersingkirlah agama tauhid, kecuali sebagian sisa-sisanya. Apa sisa-sisanya? Tawaf di Ka'bah dan tawaf Safa Marwah. Jadi itu sisa-sisanya. Nah, sisa-sisa ini pun masih diselewengkan. Mereka tawaf di Ka'bah tapi nggak pakai baju, ya. Mukaan wa tasdiyah dalam surah Al-Anfal. Nah, akhirnya ketika Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW datang kemudian mendakwahkan agama tauhid, lalu kemudian melaksanakan ibadah haji, ya. Ada sebagian dari para sahabat yang merasa enggan untuk tawaf, lari antara Safa Marwah, karena ingat ini adalah sebagian dari kebiasaan masa jahiliyah. Mereka lupa bahwa sebenarnya itu adalah bagian dari agama Nabi Ibrahim, sisa-sisa yang masih dipraktekkan di masa jahiliyah. Ya, kalau dipersentasekan kira-kira penyelewengannya 90%, ada sisa 10% lah, kira-kira begitu. Nah, ini termasuk. Maka di sini Allah tegaskan, ya. Allah tegaskan, dikembalikanlah asal usul dari berlari Safa Marwah itu kepada intinya, yaitu bahwa ini adalah min sya'airillah, peninggalan dari agama Ibrahim, ya. Karena lari dari Safa dan Marwah itu mengenang Sayyidah Hajar, ya, yang pada waktu itu dalam keadaan susah hati. Ada putra beliau Ismail yang kehausan dan menangis tidak henti-henti, lalu Sayyidah Hajar itu lari, ya, dari Safa Marwah untuk mencari air, lalu kemudian dengan takdir Allah dikeluarkanlah air Zam-Zam, ya, dari hentakan kaki Sayyidina Ismail alaihissalam. Nah, untuk mengekalkan perjuangan seorang ibu ini, untuk mengekalkan perjalanan dari seorang bayi yang namanya Sayyidina Ismail alaihissalam, ya, yang mempertahankan tauhidnya dalam keadaan kering kerontang, enggak ada orang, tapi dia tetap menjaga tauhidnya. Maka kemudian disyariatkanlah untuk pada saat menunaikan ibadah haji itu lari kecil 7 kali dari Safa Marwah. Nah, dikembalikan oleh Allah. Karena itu ditegaskan di sini, innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu lari-lari kecil di antara keduanya tidak ada kaitannya dengan penyembahan berhala, tapi sesungguhnya itu peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu bagian dari agama tauhid. Nah, sya'air itu jamak dari syiar, ya. Syiar itu artinya bagian dari bahasa kita. Syiar itu adalah syiar itu tanda-tanda. Kan kalau kita bicara syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama, pertama itu bisa menyangkut waktu. Contohnya bulan Ramadan, itu termasuk syiar Allah, bulan Ramadan itu. Ada juga syiar Allah itu berupa tempat. Apa contohnya? Nah, seperti Safa, Marwah, Ka'bah, Mina, Arafah, ya, itu semua syiar-syiar Allah, tempat-tempat yang mulia, ya.
Termasuk juga syiar-syiar Allah, kalau kata ulama, adalah manusia yang istimewa, termasuk para nabi dan rasul, itu syiar Allah. Ya, jadi baginda Rasulullah SAW itu zatnya beliau itu juga syiar Allah, artinya tanda kebesaran dan merupakan sesuatu yang mulia. Jadi syiar-syiar itu bisa berupa tempat, bisa berupa waktu, bisa juga berupa sosok-sosok tertentu, khususnya para nabi dan rasul, termasuk juga para aulia, orang-orang soleh, khulafaur rasyidun, dan para sahabat-sahabat semua. Nah, bapak-bapak dan saudara, ada yang bisa kita ambil di sini, ya. Apa yang bisa kita ambil? Ayat ini mengajarkan kita untuk menilai segala sesuatu itu dengan cermat, ya. Khususnya yang terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan. Jadi Islam mengajarkan kita, bapak-bapak dan saudara-saudara, ya, bahwa adat kebiasaan, ya, yang namanya adat itu kan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukan, itu namanya adat, ya. Budaya, sesuatu yang dilakukan dengan cara tertentu berulang-ulang, itu budaya dalam makna yang luas. Pandangan Islam terhadap budaya itu, adat kebiasaan yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat, itu dibagi menjadi 3 oleh ulama. Pertama, adat dan budaya yang memang nyata-nyata bertentangan dengan nilai-nilai agama, prinsip-prinsip syariat. Maka posisi dari agama Islam, tuntunan agama adalah eliminasi, dihapuskan. Nah, yang dihapuskan itu ada yang dalam 2 bentuk, sekaligus atau bertahap. Contoh, kebiasaan orang Arab untuk wa'dul banat, menanam anak perempuan hidup-hidup. Itu kebiasaan lama, berlaku ratusan tahun, karena dianggap anak perempuan itu tidak ada harganya. Dari mana manusia dihargai pada masa jahiliyah? Dari kemampuannya berperang. Karena perempuan itu tidak bisa naik kuda, main pedang, menombak musuh, maka dianggap tidak ada harganya. Karena itu dalam Al-Quran kan begitu, ya. Idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Kalau diberitahu, Pak, udah lahir anaknya, laki perempuan, oh langsung iswadda, mukanya langsung jadi hitam, katanya Al-Quran. Mukanya jadi menghitam, artinya mukanya itu kecewa berat. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Sembunyi, malu dia dilihat oleh orang. Maka banyak yang kemudian akhirnya dikubur hidup-hidup perempuan. Ini adat budaya, jelas bertentangan dengan ajaran agama, maka dihapuskan. Dan dihapuskannya pun seketika, tidak pakai proses lama-lama, karena ini menyangkut nyawa. Kalau pelan-pelan dihapus, nanti lebih banyak lagi korban, gitu kira-kira. Ada juga yang bertentangan tapi dihapusnya pelan-pelan. Seperti apa? Minum-minuman keras. Dulu pada masa jahiliyah itu, ya, bahkan pada masa awal Islam, ya, pada masa awal Islam sudah datang Islam nih. Sebelum diharamkannya minuman keras, itu yang namanya minuman keras, tidak ada rumah di Mekah kecuali di dalamnya ada minuman keras. Tidak ada tempat tidur kecuali di kolongnya itu ada minuman keras. Dan bahkan itu bertahan sampai ke Madinah juga begitu, ya. Sehingga ketika turun suratul Maidah itu, fajtanibuh, maka jauhilah. Lalu kemudian semua memecahkan minuman keras tuh. Kata para sahabat, sampai minuman keras itu menyentuh mata kaki kami, saking banyaknya. Jadi di jalan itu, apa bahasa kita tuh, belabur
Berlabur sama arak sampai mata kaki banjir. Bukan air hujan, tapi minuman keras. Nah, karena adat ini sudah sangat lama dan sudah merasuk ke dalam seluruh aspek kehidupan, maka dihapuskannya itu perlahan, bertahap oleh Allah. Kan itu ada dalam Al-Quran ya. Mulai dari tahapan pertama adalah apa? Fihima ismun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru. Nah, mereka bertanya tentang berjudi dan minuman keras. Wahai Muhammad, katakanlah, di dalam dua perbuatan itu ada dosa, ada kejahatan, dan memang ada juga beberapa manfaatnya, tapi kemudaratan dan kejahatan itu lebih besar. Nah, mulai diajak berpikir, apa kebaikannya minuman keras dan judi itu? Ya, minuman keras itu kebaikannya artinya bisa jadi bisnis, ada untungnya kalau diperjualbelikan. Tapi ismuhuma akbaru, nah, dosanya lebih besar. Maka mulai orang berpikir. Tahap kedua, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu mendekati sholat kalau lagi mabuk. Maka terpaksa 5 kali sehari orang-orang yang mabuk itu kalau sudah dekat waktu sholat dia buang, ya, jangan sampai dia teler pas lagi sholat itu. Kita bayangkan coba. Jadi dia buang, katakanlah setengah jam sebelum sholat. Artinya apa? 5 kali sehari mereka itu akhirnya terkondisikan menjauhi minuman keras cara Islam. Lalu kemudian barulah fajtanibu, diminta untuk menjauhi sama sekali. Nah, akhirnya barulah kemudian itu proses. Jadi adat budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, ya, bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu, posisi Islam apa? Dihapus seketika maupun bertahap. Ya. Yang kedua, adat kebiasaan yang sebenarnya mengandung nilai yang mulia, tetapi ada penyimpangan di dalamnya. Apa contohnya? Nusratul qabilah, membela keluarga atau membela suku zaman dulu. Zaman jahiliyah itu kalau ada anggota suku itu melakukan suatu kezoliman, katakanlah membunuh orang, lalu dia kembali ke sukunya, maka dia akan dilindungi oleh sukunya itu. Sehingga kalau keluarga dari yang dibunuh itu datang, dia akan berhadapan bukan kepada satu orang, kepada semua. Akhirnya bisa perang suku. Istilahnya, pokoknya ini keluarga, mau jahat, mau bunuh orang, mau apa, kita akan bela sampai tetes darah terakhir. Nah, ini diluruskan oleh Islam. Ya, jadi ditadil, direvisi, ya, dievaluasi, direvisi dan dikoreksi. Maka Islam mengajarkan boleh dan bagus kalau kita menolong saudara, ya, tetapi harus dengan cara yang baik. Kalau saudara kita itu memang benar-benar dizolimi, maka boleh kita bela dengan nyawa. Kalau dia dizolimi, dengan kehormatan kita jaga, kita bela. Tapi kalau saudara kita itu menzolimi, maka bukan begitu caranya membela. Caranya membela adalah kalau dia belum berbuat zolim, cegah dia, jangan dibiarkan. Kalau dia sudah kedung berbuat zolim, maka tegakkan hukum dengan keadilan. Nah, jadi budaya yang berkembang di tengah masyarakat, ya, terkait dengan membela teman, membela suku, itu dimodifikasi oleh Islam, diluruskan, tidak dihapus, dikoreksi. Ada juga, yang ketiga, budaya yang mengandung nilai yang baik dan juga caranya itu tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Maka terhadap budaya yang seperti ini, Islam mengakuinya dan bahkan memperkuat maknanya.
diperkuat oleh Islam. Kalau zaman dulu orang Arab terkenal dengan karom, kemurahan hati. Orang Arab itu zaman dulu rumahnya tidak terkunci, istilahnya. Siapapun orang yang mau masuk untuk mengambil air minum, mengambil makanan dipersilahkan. Kalau musim haji, orang-orang kaya Arab itu memotong ontanya, sapinya, kambingnya, dan dihidangkan kepada siapapun, kenal tidak kenal dikasih makan. Di depan rumahnya itu ditaruh bong, ceret air untuk orang minum, siapapun. Memuliakan tamu. Ketika Islam datang, adat dan budaya ini diakui oleh Islam, bahkan ditambah kemuliaannya. Kalau pada masa jahiliyah memuliakan tamu itu adalah adat yang biasa, maka ketika Islam datang, memuliakan tamu itu menjadi salah satu tanda iman dalam hati kita.